Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dengan NIM 16SI0078 akan mempresentasikan hasil dan pembahasan tugas akhir saya dengan judul Analisa dan Desain Antarmuka Indonesia Marketplace berbasis usability testing studi pada Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Permasalahan yang sering dialami oleh pengguna ketika berinteraksi dengan aplikasi marketplace yang pertama yaitu tingkat terjadinya kesalahpahaman antara pengguna dengan aplikasi yang berdampak pada pengguna mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi dan juga pengguna merasa aplikasi tersebut terlalu rumit sehingga sulit untuk dipahami. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu adanya aplikasi yang belum memperhatikan kebutuhan pengguna sehingga terciptanya sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aplikasi dinyatakan layak untuk dipakai apabila aplikasi tersebut sudah memenuhi kebutuhan pengguna. Begitu pula kebalikannya, apabila aplikasi tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka aplikasi tersebut dinyatakan tidak layak untuk dipakai. Dan apabila ada perusahaan yang membangun sistem tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka dapat merusak dari citra perusahaan itu sendiri. Untuk solusi yang diberikan terkait dengan permasalahan sebelumnya yaitu yang pertama, membangun aplikasi yang menerapkan user-friendly, baik bagi pengguna yang paham akan sistem maupun pengguna yang awam dengan sistem. Kemudian solusi yang kedua yaitu membangun sistem yang memperhatikan kebutuhan pengguna. Untuk tujuan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, menghasilkan rekomendasi berupa rancangan user interface berdasarkan hasil analisis. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menghasilkan user interface yang sesuai dengan permintaan pengguna dari segi usability. Metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap pengembangan, dan tahap akhir. Pada tahap awal ini dilakukan studi literatur dengan cara meninjau materi atau teori yang berkaitan dengan penelitian kali ini dan juga meninjau kondisi saat ini. Untuk output dari tahap awal ini ada 2, yaitu teori yang digunakan dan juga data kondisi saat ini. Untuk tahap pengembangannya, di sini mengambil dari model design sprint, di mana ada 5 tahapan, yaitu understand, differs, decide, prototype, dan validate. Pada tahapan understand ini dilakukan evaluasi menggunakan usability testing sehingga menghasilkan kondisi pengguna. Kemudian pada tahapan differs ini dilakukan sketsa menggunakan teknik Crazy X sehingga menghasilkan 8 alternatif solusi. Kemudian pada tahapan desain ini dilakukan pemilihan menggunakan teknik supervote sehingga menghasilkan sketsa A dan juga sketsa B. Kemudian pada tahapan prototipe ini dilakukan perancangan nyata menggunakan bantuan tools XC sehingga menghasilkan prototipe A dan juga prototipe B. Kemudian pada tahapan validate ini dilakukan pengujian terhadap kedua prototipe menggunakan A/B testing dan menghasilkan prototipe hasil. Untuk tahap akhirnya sendiri yaitu penulisan dokumen UI UX. Seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, pada tahapan understand ini itu dilakukan evaluasi menggunakan usability testing terhadap 5 aplikasi marketplace, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Untuk perhitungannya sendiri itu dilakukan dengan bantuan tools SPSS. Untuk detailnya dapat dilihat pada link yang sudah tertera. Di sini saya mengambil contoh pada aplikasi Blibli. Sebelum diolah di dalam SPSS, untuk pertanyaannya sendiri diberi pada tiap indikator diberi variabel yang berbeda. Seperti contohnya yaitu learnability diberi variabel X, kemudian efisiensi diberi variabel Y, untuk memorability diberi variabel Z, untuk errors diberi variabel H, kemudian untuk satisfaction diberi variabel B. Berikut ini merupakan hasil rekapan dari aplikasi Blibli. Setelah itu dilakukan uji validitas dan kuesioner dinyatakan valid apabila R hitung lebih dari R tabel. Untuk perhitungannya yaitu
untuk perhitungan R-tabel yaitu jumlah responden dikurangi 2, alfa. Alfa di sini nilainya adalah 0,05 dan dihasilkan 0,374. Setelah dilakukan uji validitas, kemudian dilakukan uji reliabilitas. Kuesioner dinyatakan reliable apabila crown batch-nya ini lebih dari 0,6. Nah, di sini hasil dari crown batch pada kuesioner aplikasi Blibli adalah 0,935. Setelah itu dilakukan persentase untuk mengetahui nilai pada tiap indikatornya. Di sini menggunakan SPSS yang analisis deskriptif. Setelah itu dihasilkan nilai bahwa learnability memiliki nilai 80,33%, efisiensi memiliki nilai 79,50%, kemudian memorability ini memiliki nilai 76,75%, untuk errors-nya sendiri itu memiliki nilai 70%, dan untuk satisfaction memiliki nilai 77%. Sehingga apabila diratakan adalah 77%. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai usability pada aplikasi Blibli adalah 77%. Setelah itu, di sini merupakan hasil dari output dari tahapan understand dapat dinyatakan bahwa nilai usability tertinggi adalah Tokopedia. Dengan rincian, Tokopedia adalah learnability 95%, efisiensi 96%, memorability 94%, errors 87%, dan satisfaction adalah 90%. Kemudian pada urutan kedua yaitu Shopee dengan nilai 90%, dengan rincian, learnability-nya 98%, efisiensi 97%, memorability-nya 94%, errors-nya 78%, dan satisfaction-nya 94%. Kemudian urutan ketiga yaitu aplikasi Lazada dengan nilai 77%, dengan rincian learnability 78%, efisiensi 76%, memorability 79%, errors-nya 77%, dan satisfaction 77%. Kemudian pada urutan keempat adalah aplikasi Bukalapak dengan nilai 85%, dengan rincian learnability 87%, kemudian efisiensi 85%, memorability 82%, errors-nya 87%, dan satisfaction 80%. Kemudian yang kelima adalah BB dengan nilai 77%, dengan rincian learnability 80%, efisiensi 80%, memorability 77%, errors 70%, dan satisfaction 77%. Kemudian tahap selanjutnya adalah diverse. Di sini adalah pembuatan sketsa menggunakan teknik Crazy X. Untuk tekniknya sendiri yaitu menyiapkan selembar kertas, kemudian dibagi menjadi 8 bagian. Setelah itu menentukan permasalahan dan juga solusi. Setelah itu menuangkan ide-ide solusi dengan berjumlah 8 ide alternatif. Nah, di sini saya mengambil contoh pada halaman checkout. Setelah dilakukan diverse, maka dilakukan pemilihan sketsa dengan menggunakan supervote. Dan dapat dihasilkan bahwa untuk desain daftar, ide yang paling banyak dipilih adalah ide kedua dengan jumlah 11. Kemudian pada desain login ini, paling banyak adalah ide ke-6 dengan jumlah 12. Kemudian pada desain cari barang ini dimenangkan oleh ide ke-7 dengan jumlah 11 orang. Kemudian pada desain keranjang ini dipilih pada ide ke-4 dengan jumlah 10 orang. Kemudian desain checkout ini dipilih ide kedua dengan jumlah 13 orang. Kemudian untuk desain pesannya itu paling banyak adalah ide pertama dengan jumlah 14. Setelah itu dilakukan storyboard. Di sini ada storyboard A, yaitu alurnya yaitu ketika pengguna mengklik button pilih pembayaran maka masuk pada metode pembayaran. Setelah itu setelah dipilih button lanjutkan akan masuk pada halaman
kode pembayaran. Untuk storyboard B ini yaitu setelah pada halaman checkout, ketika diklik buat pesanan langsung merujuk ke kode pembayaran karena untuk metode pembayaran sendiri itu sudah ada pada halaman checkout. Nah, di sini setelah dibuatkan sketsa, maka dilakukan prototype, yaitu perancangan nyata yang sesuai dengan sketsa yang dipilih. Seperti ini, ketika pilih button pilih pembayaran akan masuk ke metode pembayaran, kemudian pengguna akan memilih metode pembayaran mana yang paling cocok, setelah itu lanjutkan akan masuk kepada halaman kode pembayaran. Nah, apabila prototype B tampilannya seperti ini. Ketika diklik button buat pesanan akan masuk ke kode pembayaran karena untuk metode pembayarannya sendiri itu sudah gabung pada halaman checkout. Setelah itu, setelah tahapan prototype akan dibuat tahapan validate, yaitu pengujian antara prototype A dengan prototype B. Nah, di sini saya mengambil satu contoh, yaitu pada fitur pemesanan. Untuk tampilan halaman profil toko dimenangkan oleh desain B dengan nilai 69%, kemudian untuk tampil halaman detail produk dimenangkan oleh desain A dengan nilai 81%, kemudian untuk tampilan halaman checkout dimenangkan oleh desain A dengan nilai 88%, kemudian untuk tampilan halaman kode pembayaran dimenangkan oleh desain A dengan nilai 89%. Setelah dilakukan validasi ini akan menghasilkan prototipe hasil yang dapat dilihat pada link yang sudah ditera. Tampilannya seperti ini untuk halaman login. Ketika pengguna belum menginputkan nomor ponsel atau email, maka buttonnya akan disable. Dan apabila pengguna sudah menginputkan, maka buttonnya akan menjadi enable. Setelah diklik, masuk ke halaman metode verifikasi. Di sini dilakukan verifikasi melalui SMS ke nomor yang sudah terdaftarkan. Setelah itu akan muncul kode verifikasinya. Klik button verifikasi akan masuk ke halaman home. Setelah itu dilakukan pencarian, dan pada halaman pencarian ini tuh sudah ada informasi mengenai kapan produk terakhir dilihat, kemudian produk yang terakhir dicari, dan juga pencarian populer. Di sini seperti contohnya adalah mencari Blackmon cookies. Setelah diklik akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu ada dua tipe produk sama toko. Nah, apabila ke pencarian toko ini ada informasi bahwa ada ditemukan 128 toko yang menjual Blackmon cookies. Nah, pada produk ini ditemukan bahwa 12.000 produk ada yang menjual 12.000 produk. Kemudian setelah itu klik detail produknya akan menunjukkan tampilan seperti ini. Kemudian masuk ke keranjang. Di sini akan ada informasi bahwa keranjang sudah masuk satu produk. Setelah itu dilihat detailnya seperti ini. Di sini dapat melakukan aktivitas ubah seperti ini.
Setelah itu di checkout akan masuk pada halaman checkout, pilih pembayaran. Nah, pada metode pembayaran ini button akan disable apabila pengguna belum memilih metode pembayaran. Setelah itu, ketika pengguna sudah memilih metode pembayaran, button akan menjadi enable, kemudian klik untuk mendapatkan kode pembayaran. Setelah itu, setelah selesai akan masuk pada transaksi dikemas. Nah, di sini dapat melihat detail dari produk yang dikemas. Ada informasi bahwa barang akan dikirim sebelum tanggal 10 April 2020. Setelah itu, untuk kesimpulannya sendiri yaitu pertama, color skema yang diterapkan berwarna hijau dengan heksa 184718 yang diambil dari Tokopedia dan serta warna orange yang diambil dari aplikasi Shopee. Nah, kedua warna ini merupakan hasil pendapat dan saran dari pengguna yang menginginkan aplikasi tersebut memberikan rasa kedamaian, ketenangan, kesegaran, keseimbangan, kehangatan, serta keceriaan. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu pemilihan font Arial ini memiliki sifat ringan, jelas, umum, dan mudah untuk dibaca pada skala elemen mulai dari button hingga konten. Pemilihan font ini itu merupakan rekomendasi dari pengguna untuk memilih font yang umum dan mudah untuk dibaca. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu dalam penentuan tampilan diambil dari hasil evaluasi menggunakan usability testing di mana untuk indikator learnability dan efisiensi merujuk pada aplikasi Shopee dan untuk indikator errors, memorability, dan satisfaction merujuk pada aplikasi Tokopedia. Untuk kesimpulan keempat yaitu berdasarkan hasil validasi terdapat prototipe A dan prototipe B, maka dapat dihasilkan prototipe C sebagai prototipe hasil, di mana 21 halaman ini merupakan dimenangkan oleh prototipe A dan 7 halaman dimenangkan oleh prototipe B. Untuk kesimpulan kelima yaitu user interface yang sudah sesuai dengan ekspektasi awal, yaitu untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mencapai tujuan terbentuknya aplikasi marketplace. Untuk salahnya sendiri yaitu pada penelitian ini prototipe yang dihasilkan berfokus pada tampilan mobile yang hanya dioperasikan dengan menggunakan smartphone sehingga dapat dikembangkan lagi menggunakan tampilan prototipe dalam skala ukuran device. Sekian presentasi dari saya ucapkan banyak terima kasih.